Everyday blessing, berkat setiap hari, healing, kesembuhan. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Setiap orang di dunia ini pasti pernah merasakan sakit. Ada sakit di tubuh, ada sakit di hati, ada juga sakit yang begitu dalam sampai tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kadang tubuh lemah, langkah terasa berat, pikiran penuh beban, dan hati pun terasa hancur. Ada kalanya kita menangis diam-diam di hadapan Tuhan karena tidak sanggup lagi menahan rasa sakit itu. Firman Tuhan memberi pengharapan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24 tertulis, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat ini mengingatkan kita bahwa penderitaan Yesus di salib bukanlah sia-sia. Setiap cambukan, setiap bilur di tubuhnya adalah tanda yang begitu besar untuk kita. Dari luka-luka itulah kuasa Allah bekerja membawa pemulihan bagi manusia. Dan bukan hanya tubuh yang disembuhkan, tetapi juga hati, jiwa, bahkan roh kita. Janji ini sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Dalam Yesaya 53 ayat 5 tertulis, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kedua ayat ini menegaskan satu kebenaran yang sama. Yesus menanggung luka supaya kita disembuhkan. Tetapi dalam hidup sehari-hari kita sering bertanya, kalau Yesus sudah menanggung sakitku, mengapa aku masih menderita? Mengapa doa kesembuhan belum dijawab? Pertanyaan ini sangat manusiawi. Seorang ibu yang setiap hari merawat anaknya yang sakit mungkin berdoa dengan air mata. Seorang ayah yang bekerja keras tetapi tubuhnya melemah karena penyakit mungkin bertanya, Tuhan, kapan Engkau menjamahku? Namun, firman Tuhan tetap berkata bahwa janjinya tidak pernah gagal. Kesembuhan bisa terjadi dengan segera, bisa juga melalui proses panjang. Bahkan ada yang baru sempurna di kekekalan. Tetapi apapun bentuknya, kasih Tuhan selalu nyata. Kesembuhan menurut Alkitab bukan hanya berarti tubuh yang pulih, melainkan hati yang dipenuhi damai sejahtera. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat wujudnya. Ada orang sakit keras, tetapi wajahnya tetap berseri-seri karena imannya teguh kepada Tuhan. Ada yang belum sembuh total, tetapi mampu memuji Tuhan di tengah sakitnya. Itu adalah kesembuhan batin, damai dan kekuatan baru yang Tuhan berikan. Meskipun penyakit masih ada, dan seringkali dari iman yang sederhana seperti itu, mukjizat jasmani pun akhirnya terjadi. Misi kita hari ini, jika engkau sedang sakit tubuh, sakit hati, atau sakit karena luka batin, ingatlah janji firman Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Engkau tidak sendiri. Tuhan memegang tanganmu. Dia menghapus air matamu. Dia memberi harapan baru. Dan pada waktunya engkau akan melihat kasih dan kuasanya nyata dalam hidupmu. Kita berdoa. Ya Bapa, aku mau tetap berharap dan percaya. Tolong aku tidak membiarkan sakit membuatku putus asa. Tuhan, aku percaya bilur-Mu menyembuhkanku. Kesembuhan sejati adalah ketika aku tahu bahwa aku tidak berjalan sendiri. Sebab Tuhan Yesus selalu ada di sisiku. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.